kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemuliaan Tuhan boleh menyinari kami. Biar pada tahun yang baru ini semangat, kasih kuasa Tuhan boleh dicurahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami daripada si jahat, kuasa kegelapan, sakit penyakit dan wabah. Engkau juga memberkati keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, bahkan di mana kami melayani juga. Mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam masalah persoalan tantangan, bahkan yang sakit Tuhan Engkau tilik, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan dan hibur mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kisah yang nyata dan yang pasti. Pada saat malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria, pada saat itu ada di dalam ruang Maha Kudus di Bait Allah. Demikian juga malaikat Gabriel datang juga kepada Maria. Dan juga bagaimana Maria yang penuh dengan Roh Kudus dan Elisabet saat itu juga, serta boleh dikatakan Imam Zakaria. Semua saat itu menyebut Allah itu sebagai Tuhan, yaitu Adonai. Itu kata-kata yang diucapkan pada saat itu. Dan kita tahu juga bahwa memang Adonai itu adalah, saudara, di dalam bahasa Ibrani yang di dalam arti kata adalah Tuhan, untuk menggantikan kata Yahweh atau Yehova. Ketika bangsa Israel ini sering di dalam perkataan itu bersumpah palsu atau saudara najis bibir, sehingga mereka takut untuk menyebut nama Yahweh atau Yehova. Karena itu ada hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kemudian di tengah perjalanan mereka kemudian menyebutnya sebagai Hasem. Artinya nama itu, Hasem, nama itu. Kemudian perjalanan waktu di zaman Imam Zakaria dan seterusnya. Itu bangsa Israel tidak lagi memakai Hasem, namun memakai Adonai sampai hari ini. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun dia menyebut Allah itu adalah Adonai, Tuhan. Dan apakah saudara kita perlu bimbang dan saksi
kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Adonai itu, atau Hashem nama itu, atau Yehova Yahweh itu sendiri. Banyak orang mempersoalkan, tapi kita harus kembali kepada firman Allah. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itu disebutkan Adonai. Ayat yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Itu Adonai. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan itulah yang disebut oleh malaikat. Dan disebut juga oleh orang-orang yang belum melihat Yesus. Yang belum melihat Yesus ada di dunia. Mereka menyebut Allah itu Tuhan Adonai. Dan kalau kemudian kita melihat selanjutnya, saudara, semua di tempat itu boleh dikatakan sebelum Yesus disebut Tuhan, sebelum Yesus melakukan pekerjaan Allah, semua orang menyebut Allah itu Tuhan, itu Adonai. Sampai hari ini juga Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu mantan, dia kalau berdoa memuji Tuhan dengan sebutan Adonai. Dan itulah saudara Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Disebut Adonai itu oleh Maria, dia berkata, "Jadilah padaku Tuhan, karena aku adalah hamba Tuhan." Jadi menunjukkan Adonai itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga seseorang ketika menyebut Allah itu sebagai Tuhan, berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai hamba daripada Allah itu sendiri. Sehingga dia menyebutnya lagi kepada dia Tuhan di atas segala Tuhan, atau Adonai atau Tuhan. Berarti dia bukan hanya percaya Allah sebagai pencipta langit dan bumi, namun dia telah menyerahkan dirinya sebagai hamba daripada Allah itu sendiri. Hamba kebenaran. Dan itulah orang-orang yang percaya, saudara, yaitu engkau dan saya, bukan lagi cuma percaya adanya Allah dan Allah Israel yang benar, saudara, bukan saja percaya itu. Namun kita telah memberikan diri kita, menyerahkan diri kita, saudara, kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu sejati. Sebab firman Tuhan berkata juga bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga kamu bukan lagi kamu, tetapi Kristus di dalam kamu. Kita menjadi milik Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya percaya adanya Allah, kami bukan hanya menyembah Allah Israel saja, tetapi kami telah menyerahkan diri kami sebagai hamba Allah, sehingga kami menyebut Engkau sebagai Tuhan atau Adonai. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari ini setiap orang percaya bukan hanya beragama, namun mereka telah memberikan dirinya, menyerahkan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Engkau memberkati kami supaya kami dijauhkan dari yang jahat. Bahkan kami boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah sebabnya kami disebut terang dunia dan garam dunia. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan kemudian kalau kita melihat malaikat-malaikat Tuhan yang turun dari surga menjumpai orang dan berkata tentang demikianlah firman Tuhan. Semua kata Tuhan itu adalah Adonai. Dan kemudian kalau kita melihat ketika Yesus lahir di Bethlehem, sebesar pasukan, ya sebanyak bala tentara, surga malaikat memenuhi langit Efrata. Dan mereka berseru dan menyampaikan berita bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu Yesus Kristus adalah Adonai. Sejak belum Yesus turun ke dunia, dalam kandungan sampai lahir saudara, para malaikat menyebut Adonai dan Yesus itu disebutkan Adonai.
Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan Adonai di depan mereka dan kemuliaan Tuhan Adonai bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan Adonai di kota Daud." Puji Tuhan. Adonai yang disebutkan oleh orang Israel, oleh malaikat sebagai kata ganti Allah yang menunjukkan Allah yang berkuasa. Kemudian ditunjukkan kepada Yesus Kristus bukan oleh kata manusia, bukan oleh kata Yesus saja sendiri, tetapi juga oleh firman Allah, dan malaikat Tuhan menyebutnya itu Adonai, Tuhan. Sehingga hari ini saudara, jangan sampai kita ini setelah percaya kepada Yesus terus kita ini memungkiri Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan saudara, maka dia tidak mungkin bisa mengampuni dosa manusia. Justru karena dia Tuhan, maka dia bisa mengampuni seluruh dosa manusia. Bahkan dia mengampuni penjahat di sampingnya dan berkata, "Hari ini engkau juga di Firdaus bersama-sama dengan aku." Bahkan dia membangkitkan orang mati, bahkan dia memberikan kuasa kepada kita untuk juga mengampuni dosa manusia. Saudara, itulah kekuasaan Allah yang dilimpahkan kepada kita karena kita telah percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kita pujikan satu pujian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Haleluya. Jikalau kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan berbahagialah bangsa yang mempunyai Allah adalah Tuhan. Artinya di sini Allah dan Tuhan itu memang sama, saudara. Tetapi untuk menunjukkan keberadaan Allah yang berkuasa itu berarti kita harus menyebutnya Tuhan. Kalau kita menyebut Allah saja, saudara, sama dengan kita orang yang percaya adanya Allah pencipta langit dan bumi. Namun jikalau kita menyebut Tuhan, berarti kita, saudara, bukan hanya percaya adanya Allah, namun kita ini adalah bagian dari hamba-hamba daripada Allah itu sendiri. Sehingga kita ada di dunia ini bukan mengejar berkat, tetapi menjadi berkat, menjadi alat atau hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita memanggil Allah sebagai Tuhan,
tentunya kita akan menunjukkan saudara bahwa kita percaya bahwa Allah itu berkuasa atas nasib kita, masa depan kita. Dan dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasanya, berkat mujizatnya dan sebagainya. Sebab itu kita menyebut Allah sebagai Tuhan. Jikalau kita hanya menyebut sebagai Allah bukan Tuhan, berarti saudara kita menjadi orang-orang yang cuman orang yang agamawi saja. Yang orang yang cuma percaya adanya Allah, beribadah. Namun mereka memungkiri kekuatan Allah. Mereka tidak mau memberikan dirinya untuk taat seperti Abraham yang taat sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu hari ini kita tahu saudara bahwa ada Allah yang berkuasa. Itulah sebabnya kita sebut Tuhan. Dan yakinlah di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan akan menuntun, memulihkan, menyembuhkan, mengampuni dosa, memberikan masa depan, memberikan kekuatan dan kuasanya kepada kita. Kita lihat dulu dalam kitab Markus. Pasal 1 ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu dikatakan seorang nabi besar, yaitu nabi saudara Yohanes Pembaptis yang diakui oleh orang Israel. Dan hampir banyak agama mengakuinya. Tetapi saudara Nabi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya ini mengatakan, dia lebih berkuasa daripada aku akan datang. Aku membungkuk, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bayangkan saudara, bongkok aja gak layak. Buka tali kasutnya pun tidak layak. Siapakah dia? Kalau bukan dia adalah Allah. Dan itulah Tuhan, sehingga Yohanes Pembaptis saudara bukan hanya percaya Allah, tapi dia menundukkan dirinya. Dia menghargai sepenuhnya dan dia adalah hamba yang tidak berguna saudara. Apapun yang dia lakukan menurut Yohanes Pembaptis sangat belum layak walaupun optimal. Karena Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Kita lihat dulu kitab Yohanes pasal 10. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku kata Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan. Karena dia berkuasa mengampuni dosa. Banyak orang berkata saudara, dan itu turun-temurun, tunjukkan ada ayat kalau Yesus itu Tuhan. Apakah Yesus itu mengaku dia Tuhan? Jelas. Yesus berkata berulang kali. Ketika dia membasuh kaki muridnya pada Yohanes 13. Yesus berkata, jikalau aku guru dan Tuhanmu melakukan seperti ini, engkau patut melakukannya. Demikian juga ketika dia berjumpa dengan Thomas setelah dia bangkit dari kematian. Dan dia berkata, dia Tuhan saudara. Dan berulang kali dia juga mengatakan demikian. Oleh karena itu jangan lagi sangsi, jangan dengar perkataan-perkataan yang memutarbalikkan. Iblis itu pandai untuk memutarbalikkan. Karena iblis tidak mau sendirian di neraka. Dia ingin membawa sebanyak mungkin orang yang dicintai Tuhan. Yang dijadikan menjadi serupa dengan gambar Allah. Supaya bersama-sama dengan dia masuk ke neraka. Tetapi Allah ingin membawa kita kembali ke surga. Hanya cukup satu, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan keselamatan anugerah yang besar kepada kami. Memberkati umat-Mu. Supaya setiap umat-Mu Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Supaya setiap orang boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Sehingga setiap orang Tuhan boleh memberikan dirinya sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bukan hanya itu saudara. Bahkan Allah itu mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama.
Dan nama Yesus itu membuat semua yang di atas, artinya surga, dan yang di bumi, artinya semua makhluk hidup, dan yang di bawah bumi, artinya semua yang mati maupun setan, akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Allah meninggikan nama Yesus dan Allah menyebutnya juga sebagai Tuhan. Mengapa saudara kita merendahkannya? Mungkin saudara berkata begini, aku masih sangsi dengan Yesus, aku percaya Allah. Jadi aku takut, jadi aku cari Allah. Dan kalau saudara percaya Allah, takut dengan Allah, Allah sudah berkata bahwa dia meninggikan nama Yesus dan dia mengakui sebagai Tuhan, saudara. Supaya setiap orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Jikalau saudara dan saya, saudara percaya kepada Allah dan takut akan Allah, Allah saja saudara meninggikan nama Yesus. Jangan pernah merendahkan. Oleh karena nama Yesus itulah saudara, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Sehingga dikatakan di dalam doa kami, yaitu ketika kita menutup di dalam doa kita semuanya, saudara, selalu didasari dalam nama Yesus. Mengapa di dalam nama Yesus, saudara? Karena nama itu yang menjamin doa kita sampai kepada Bapa. Jadi kalau kita nggak percaya Yesus adalah Tuhan, mengapa nama itu nama berkuasa? Sehingga dikatakan tidak ada satupun nama di kolong langit ini yang olehnya kita boleh selamat kecuali nama Yesus. Dan dikatakan, Yesus mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku, Yesus Kristus, saudara, itu nama Tuhan. Mari kita dengarkan satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Allah kita. Karena Dia berkuasa atas apapun dan Dia memberikan kuasanya kepada kita. Sehingga hari ini tidak satupun orang yang berjalan dalam ketakutan. Karena ada Tuhan yang berkuasa yang akan melindunginya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat Tuhan kepada setiap kami. Engkau ampuni segala dosa salah kami dan beri kekuatan, sembuhkan, pulihkan setiap kami. Tuntun hidup kami, terangi hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Biar setiap orang boleh menerima kasih, kuasa, pengampunan, dan berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun yang perlu dijaga adalah hati kita yang tidak tahan uji, sibuk, kikir, dan sombong.
Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa kita. Bangkit naik surga, menyediakan rumah. Dan akan datang kedua kali dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.